Nah, tadi tuh apalagi sekarang dicari banget orang kan sekarang namanya tua paling takut tuh. Bener Tua ya. ini sementara heboh didengar katanya ada peptide buat awet Awet muda. muda. Tuh tidak boleh kita pakai CGC Pamorelin pada orang-orang yang saat ini misalnya ditemukan ada tumor atau kanker. Tuh. Ya, karena Tuh dia nggak boleh tuh. ya, karena kan growth hormone ya. Jadi dia nggak pandang bulu Ikut tumbuh semua jadinya, sel mana aja growth. Satu dari CGC, satu lagi dari Pamorelin, hasilnya malah bisa sekitar 5 kali lipat. Jadi emang benar-benar lebih kuat hasilnya. Kita lihat cara kerjanya dulu ya, kerja si CGC Pamorelin ya. Jadi yang penting dari diskusi hari ini adalah bagaimana si peptide itu bukan untuk buat jalan pintas menuju si kita jadi awet muda nih. Ketemu lagi di Dr. House Podcast. Kita kali ini di podcast Longevity Protocol ya, bersama Dr. Grace. Apa kabar? Baik. Oke. Saya dengan Dr. Mufti, podcast kali ini akan membahas yang ya di dunia kedokteran yang tapi tetap nih berdasarkan ada evidence base-nya ya. Terus tetap harus nggak boleh menutup mata terhadap inovasi yang sedang berkembang nih. Tetap terus juga harus sesuai aturan yang ada gitu ya. Kemudian hari ini kita akan membahas yang namanya satu topik yang mungkin paling banyak nih sekarang diomongin di dunia ya, khususnya untuk longevity medicine. Apakah itu? Ya, jadi yang kita mau cerita sekarang tentang CGC 1295 dan Ipamorelin. Itu termasuk peptide ya dok ya? Iya betul. Jadi sebenarnya CGC ini adalah bukan singkatan ya. Bukan, dia ternyata itu nama. Merupakan kode ya dari pengembangannya ya. Iya. Oke, jadi saat ini memang peptide ini lagi hype banget nih dibicarain di luar. Yang banyak orang menyebutnya peptide ini sebagai peptide anti-aging, peptide anti penuaan. Ada yang nyebut lagi sebagai peptide buat atlet, peptide atlet lah katanya ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peptide ini bisa membuat si tubuh kita nih itu memperbaiki dirinya sendiri katanya. Tapi apa bener nih kayak gitu ya kerjanya? Terus apakah ini hanya tren atau memang ada dasar biologinya? Jadi memang kita nanti mau cerita nih seberapa hebatnya nih katanya CGC dan Ipamorelin ya. Terus benarkah emang ada cara untuk mengaktifkan hormon untuk biar awet muda nih tanpa menyuntikkan growth hormon? Terus apakah juga peptide ini benar-benar bisa membuat tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri? Itu juga kenapa nih atlet, dokter, terus para pakar longevity di berbagai negara mulai membicarakan si CGC ini sama Ipamorelin. Oke dok, kita langsung nih dok. Sebelum ke sana, saya mau nanya mengapa dunia kedokteran sekarang mulai berubah kayaknya? Nah gimana dok? Oke, nah jadi gini, kalau kita lihat ya dulu itu dunia kedokteran kan fokusnya pada satu hal ya, jadi cure, ya, mengobati penyakit ya, jadi sakit dulu baru ke dokter gitu. Tapi sekarang orang udah lebih advance ya, orang sekarang udah berpikir ya orang-orang tertentu ya, memang ada golongan tertentu yang udah mulai berpikir bahwa gimana caranya dia itu prevention ya, terus sudah berpikir ke arah regeneratif ya, ke arahnya longevity. Jadi hal-hal ini juga membuat dunia medis arahnya juga
berubah Berubah. gitu. Yang tadinya mikirin Cuman buat ngobatin obat-obatan, doang ngobatin gitu ya. orang sakit, sekarang orang sehat pun ternyata pengen Tetap dioptimalin. sehat ya, betul betul. Benar, ya. Ini yang membuat arah kedokteran agak lebih agresif untuk hal-hal yang katanya ke arah wellness dan longevity. Longevity. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke siapa namanya si GC ya, si Mhm. GC sama si apa namanya Ipamorelin. Ipamorelin itu sebenarnya gimana tuh? Oke, jadi gini, CGC Ipamorelin itu cukup dikenal luas ya sebagai salah satu peptide yang cukup promising ya. Karena ya kita mungkin ya bisa bilang bahwa ini yang bikin gembar-gembor peptide ini kebanyakan malah dari kalangan gym bro gitu ya, dari kalangan atlet, Atlet ya. dari kalangan Makanya orang-orang dibilangnya yang juga apa peptide yang atlet gitu iya, ya. peptide untuk atlet, sehingga ini lumayan jadi banyak dibicarain ya. Kenapa sih gitu? Kenapa kok malah atlet yang banyak, atau aku bilang bukan Tertarik atlet banget aja gitu ya. ya. Jadi kita bilangnya gym bro lah ya, orang-orang yang health enthusiast gitu, Iya, yang iya. banyak tertarik dengan pakai peptide ini. Karena gini, orang mulai berpikir mencari hal yang makin aman buat dirinya gitu ya. Dulu ketika awal-awal belum orang belum terlalu intens untuk mengetahui lebih dalam tentang peptide ini, tapi orang udah butuh dengan yang namanya growth hormone, namanya aja growth hormone, hormon pertumbuhan ya, buat numbuhin muscle ya, buat nurunin fat gitu. Cuman dulu taunya pakai growth hormone. Bukan berarti sekarang growth hormone ditinggalin, enggak ya, masih ada juga yang pakai growth hormone ya. Tapi orang udah mulai banyak berpikir cari yang efek sampingnya lebih minimal, itu yang pertama. Kedua, dia pengen organnya itu terjaga, organ penghasil growth hormonnya itu terjaga, sehingga ada pilihan lain nih ternyata, bukan pakai growth hormone langsung tapi pakai peptide. Itu sih sebetulnya ya. Jadi emang dari anak-anak health enthusiast ini, dari anak-anak gym. Oke, jadi kalau ditanya ini kalau kita proses aging ya, penurunan growth hormonnya itu benar nggak seiring dengan bertambahnya umur? Iya betul ya. Jadi memang ini udah sesuatu yang natural terjadi ya, seiring dengan bertambahnya umur ya. Tentu produksi growth hormone kita menurun ya. Itu penurunan growth hormone itu dimulai ketika usia 30 tahunan lah udah ya. Mulai turun tuh ya? Ya udah mulai turun tuh produksi growth hormonnya ya. Sehingga sementara kita udah tahu nih, produksi growth hormone itu banyak banget dibutuhin oleh badan kita sih. Fungsi growth hormone ini ya, sampai kayak misalnya kita nggak mau ketika kita let's say usia 60, 70 atau 80 terus kita mengalami satu kondisi yang disebut sarkopenia atau kehilangan massa otot ya. Nah, siapa sih yang ngerawat otot kita supaya tetap eksis, tetap ada? Sebenarnya sih banyak ya. Kalau perempuan tentu ada kombinasi estrogen, testosteron ya, kalau laki-laki testosteron, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa growth hormone tuh kita bilangnya play a big role ya untuk menjaga massa otot kita. Jadi ketika kita udah makin tua ya, terus growth hormone ya udah tua, hormon seksnya juga pasti turun kan, estrogen, testosteron turun, laki-laki juga testosteron turun, ternyata growth hormonnya turun juga. Jadi kita kehilangan massa otot yang cukup banyak. Nggak hanya massa otot yang kita bisa jaga dengan growth hormone, tapi juga dengan massa tulang ya. Jadi massa otot, massa tulang gitu kan, itu bisa kita maintain dengan kehadiran growth hormone. Lalu apalagi yang bisa kita maintain dengan adanya growth hormone? Growth hormone itu juga meningkatkan lipolisis atau pembakaran lemak ya. Jadi bisa dibilang makanya ini jadi favorit sama atlet-atlet karena dia memperbaiki body komposisi gitu ya. Oke, jadi kalau gitu
ada nggak nih sebenarnya yang arti tadi tuh buat peningkatin hormon si pertumbuhan tadi, si growth hormon tadi, yang tadi bener nggak nih si tadi peptide tadi yang CGC sama ipamorelin, bener nggak tuh bisa meningkatkan apa Produksi namanya growth produksi hormone. growth hormonnya? Kita lihat cara kerjanya dulu ya, cara Oke. kerja si CGC ipamorelin ya. Kita bilangnya gini, CGC 1295 itu bekerja dengan jalur meningkatkan growth hormone releasing hormone ya. Jadi di hipotalamus ya dia bekerja si CGC, kalau aku bilang ada sisi kanan sisi kiri gitu ya. Si CGC ipamorelin ini meningkatkan growth hormone releasing hormone. Oke, sementara ipamorelin dia pakai jalur yang berbeda. Dia meningkatkan growth hormone pakai jalur kita bilangnya grelin ya, jalur grelin. Grelin itu hormon yang meningkat ketika kita lapar. Arti itu di perut, yang satu dari ke atas Yes, yang hipotalamus, satunya lagi dari perut. dari perut. Oke. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan nih gini. Sebenarnya kalau nggak pakai peptide mau ningkatin growth hormone yang natural gimana sih caranya? Nah, itu Gitu ya. Satu tidur ya. Tidur itu meningkatkan growth hormone. Makanya kalau orang tidurnya terganggu atau selalu tidur di atas jam 12 malam ya, itu kita bilang akan cepat agingnya. Kenapa? Karena produksi growth hormonnya terganggu. Jadi tidur itu meningkatkan growth hormone. Lalu apalagi? Puasa, fasting. Nah, ketika kita puasa, hormon grelin ya meningkat. Nah, itu juga meningkatkan produksi growth hormone. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang dilakukan oleh CGC ipamorelin ya. Jadi CGC itu meningkatkan dari hipotalamus meningkatkan growth hormone releasing hormone, dan si ipamorelin dari jalur grelinnya membantu supaya si growth hormone releasing hormonnya lebih strong lagi kerjanya untuk menghasilkan growth hormone di hipotalamus gitu. Oh, jadi emang makanya kerjanya harus bareng tuh dipakainya. Sebaiknya Nggak sendiri-sendiri bareng gitu ya, ya. sebaiknya. Sebenarnya Biar kalau maksimal ya. ya kalau sendiri-sendiri bisa nggak bisa, Bisa. ya, cuman hasilnya tidak sebaik ya atau tidak sekuat kalau mereka dilakukan atau diberikan bersama-sama gitu. Ada yang cuman mau pakai ipamorelin aja atau CGC aja boleh, bisa gitu. Cuman kalau digabung hasil mereka tuh lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke, terus jadi kalau sebenarnya kenapa dia bisa digabungkan itu selain tadi biar kerjanya lebih Kuat. Optimal ya. Ini mengurangi efek atau ada efek sampingnya ke badan kita nggak kalau misalnya itu? Kalau ngurangin efek samping sih sebenarnya enggak ya kalau itu, tapi dia berdua ini memang selalu kebanyakan ya, bukan selalu, kebanyakan dipakai berdua supaya hasil dari produksi growth hormonnya meningkat. Tidak hanya kita bilang seperti kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Dia bisa begitu 1 dari CGC, 2 dari 1 lagi dari ipamorelin, hasilnya malah bisa sekitar 5 kali lipat. Jadi emang benar-benar lebih kuat hasilnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kan kita tahu ya, beda kalau kita mau masukin growth hormone. Berarti kan badan kita, misalnya orang-orang yang pakai growth hormone ya di tempat gym ya, nyuntikin growth hormone, berarti kan badannya langsung disediakan growth hormone dalam bentuk jadi. Dalam dosisnya juga bisa aja dia pakai misalnya 1 unit, 2 unit sampai 10 unit, kan berarti cukup tinggi gitu kan. Ya dengan resiko berarti si hipotalamus, hipofisis shutdown, tidak melakukan produksi lagi gitu kan. Nah, kalau kita pakai CGC ipamorelin gitu kan, atau let's say misalnya CGC aja atau ipamorelin aja, sementara organ kita, hipotalamus, hipofisis kita kan udah aging, menua. Ya kita mau ngejar pengen dapat hasil yang optimal, kalau pakai satu-satu aja lama gitu ya kan. Sementara peptide ini kan ada cycle-nya ya, ada cycling-nya ya, nggak dipakai terus-terusan gitu ya. Nah, jadi kita pengen dalam waktu yang cukup singkat kita pakai CGC atau ipamorelin, tapi kalau dipakai bersama-sama, cycle-nya itu dengan cycle yang pendek hasilnya cukup signifikan. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya efek samping dari pemakaian CGC ipamorelin ada nggak? Ada. Ada ya. Jadi kita makanya harus hati-hati pakai peptide, itu juga harus hati-hati karena semua peptide itu kalau kita nggak tahu selalu ada efek sampingnya ya. Tapi bukan berarti efek sampingnya ini bisa diminimalisir
kalau kita pakai gabungan atau kita pisah, nggak sama aja, sama sama aja aja ya. Jadi pakai sendiri atau pakai digabung, efek sampingnya tetap ada. Oke, terus artinya juga katanya kalau pemakaian si CGC ini juga harus ada cycle-nya ya? Iya, Nggak ya. bisa dipakai Terus-menerus terus-terusan ya. segala macam ya? Nanti terjadi satu kondisi yang disebut desensitisasi ya. Jadi sensitivitas badan kita terhadap rangsangan si CGC dengan ipamorelin ini berkurang sehingga percuma kita ngerasa tetap masukin peptide tapi udah nggak ada hasil lagi daripada suntikan yang kita lakukan itu gitu. Oke. Jadi ini yang mesti kita harus kita tahu gitu bahwa semua peptide itu ada aturan mainnya. Biar tambah jelas nih, artinya apa sih sebenarnya CGC sama ipamorelin? Terus juga bagaimana biar tambah jelas sih kerjanya secara jelas sih di dalam tubuh kita. Terus kenapa juga dia emang harus digabungin? Tadi emang dokter udah sempat cerita tuh. Coba maksud saya biar di luar sana nih, karena emang lagi hype banget nih tentang si CGC nih. Sampai tadi bilang, sampai orang nyari nih, gue pengen awet muda, pengen ya tadi tuh atlet, pengen semuanya maunya CGC sama ipamorelin. Jadi biar tambah ini dokter pelan-pelan jelasin tentang apa sih nih CGC sama ipamorelin. Ayo dok. Oke, ya jadi CGC 1295 itu analog atau tiruan dari growth hormone releasing hormone. Artinya strukturnya dirancang menyerupai hormon growth hormone releasing hormone alami sehingga dapat berkaitan dengan reseptor growth hormone releasing hormone di hipofisis. Akibatnya hipofisis mengalami atau menerima sinyal yang mirip dengan sinyal alami untuk mengelepasin growth hormone. Ya, jadi secara sederhananya tuh gini, di hipotalamus ya, growth hormone di kepala kita, di hipotalamus, growth hormone releasing hormone itu merangsang hipofisis untuk menghasilkan growth hormone ya. Jadi si CGC 1295 itu bekerja di sisi yang sama dengan growth hormone releasing hormone ya. Jadi kalau CGC 1295 itu dia itu growth hormone releasing hormone alami kan hanya bertahan beberapa menit di dalam tubuh ya. Nah, sementara si CGC tadi itu dirancang lebih stabil sehingga efek stimulasi terhadap pelepasan growth hormone lama ya jadinya. Lebih tahan lama ya. Jadi itu kan pulsatil ya. Jadi kita bantu ya. Jadi kalau CGC itu juga ada dua, yang DAC atau non DAC ya. Kalau DAC itu artinya ya yang DAC itu drug affinity complex ya. Itu dia itu lebih lama bekerjanya. Jadi kerjanya lebih panjang kalau yang DAC. Nah, kalau yang non DAC, yang non drug affinity complex itu dia justru kerjanya tuh daily gitu. Jadi kita lebih banyak pakai yang non DAC ya, sehingga itu ngikutin irama atau keluar pulsatil normal dalam tubuh kita. Nah, itu dia. Gitu. Nah, si ipamorelin? Kalau ipamorelin itu growth hormone secretagogue ya. Jadi dia merangsang jadi dia kayak kayak tiruan dari growth hormone ya. Jadi dia bukan growth hormone releasing hormone, tapi dia itu justru molekul yang mengaktifkan reseptor grelin ya dari pencernaan ya, sehingga merangsang pelepasan growth hormone melalui jalur fisiologis yang berbeda. Jadi cara kerjanya beda nih. Kalau yang tadi di hipotalamus hipofisis growth hormone, kalau si ipamorelin dia dari lambung ya, ketika kita dalam keadaan berpuasa atau lapar keluar grelin ya, terus ke hipofisis ya, baru growth hormone ya. Jadi beda. Nah, mereka ini berdua bekerja bersama-sama. Jadi kalau ipamorelin dia meniru salah satu efek grelin pada aksis growth hormone tanpa menggantikan fungsi grelin secara keseluruhan gitu. Ya, jadi beda nih tempat kerjanya. Terus kenapa digabungin? Itu tadi ya. Ya, jadi buat
saling mendukung mereka jadinya berdua ya. Jadi satu kerjanya lewat hipotalamus hipofisis, yang satu kerjanya grelin hipofisis. Ya, hasilnya dua-duanya, jadi artinya kan reseptornya berbeda nih ya. Jadi dua-duanya bekerja saling sinergis ya, sehingga memberikan stimulasi yang lebih fisiologis terhadap pelepasan growth hormone dibandingin kalau kita pakai cuma satu-satu. Jadi hasilnya lebih bagus. Jadi ya. Jadi lebih jelas tuh ya. Ya, makanya jadi orang itu banget tuh. Ya, orang seneng ngegabungin ini berdua gitu ya. Jadi karena tadi tuh apalagi sekarang dicari banget, orang kan sekarang namanya tua paling takut tuh. Benar. Tua sementara heboh didengar katanya ada peptide buat awet muda. Betul. Karena kan kalau dijelas gini gimana sih kerjanya? Wow, jelas banget tuh tadi ya. Ya, jadi ternyata ada ya cara untuk merawat si hipofisis kita untuk tetap menghasilkan atau memproduksi growth hormone secara natural. Tadi nih kalau growth hormonnya udah keluar, apa yang terjadi? Oke, sebenarnya gini, begitu growth hormone keluar, growth hormone tuh tidak bekerja sendirian ya. Jadi growth hormone itu ada efek yang secara langsung, tapi ada efek lain lagi gitu. Nah, dia ini bekerja meningkatkan namanya insulin like growth factor 1 atau kita bilangnya IGF-1 ya. Jadi IGF-1 ini kerjanya tuh di liver atau di hati ya. Jadi rangkaiannya tuh gini, dari hipotalamus ya, di hipotalamus dirangsang oleh CGC pamorelin, again kan ke hipofisis. Hipofisis kan ningkatin growth hormone. Nah, di hati akan ada peningkatan IGF-1. Nah, makanya biasanya kalau kayak gini ya, kita pengen tahu nih level growth hormone. Iya, kita pengen tahu level growth hormone kita masih bagus apa enggak sih? Masih cukup apa enggak? Yang diperiksa apa? IGF-1, bukan growth hormone yang diperiksa gitu. Jadi nanti dari situ baru dia ke jaringan ya. Ke berbagai jaringan target gitu. Jadi kalau ada yang bilang emang growth hormone bisa diperiksa pada orang dewasa, bisa. Ya, yang diperiksa adalah IGF-1. Ini juga yang sering saya lakukan bila pasien pengen, dia bilang saya pengen dong treatment CGC pamorelin gitu kan. Salah satu tanda bahwa iya nih benar butuh gitu kan. Taunya dari mana? Periksa IGF-1-nya. IGF-1-nya cek ya. Jadi nanti makanya masuk ke jaringan tadi tuh, ke otot lah, ke kulit, makanya kan ke semua yang jadi tadi katanya orang kalau buat anti aging kulitnya jadi lebih kencang lagi nanti gitu ya. Ototnya jadi bisa bisa kita ditambah dengan latihan ya, dengan misalnya orang-orang nge-gym mau nambah mau cepet berkembang aja jadi ototnya. Mau increase muscle mass gitu kan. Nah, dengan bantuan si IGF-1 dan growth hormone dan IGF-1 ini bisa terjadi tuh pertumbuhan ototnya. Kulitnya juga kan kalau dengan makin tua, makanya dibilang di anti aging hormone. Karena begitu kita makin tua ya kan produksi kolagen dan lain kan menurun ya. Nah, si growth hormone IGF-1 ini ngebantuin supaya kulitnya lebih firm gitu. Makanya orang-orang kadang-kadang yang pakai growth hormone atau pakai peptide ini bilang kok ini ya kulitnya kencengan ya, terus lebih glowing, lebih apa gitu. Ini karena bantuan dari si growth hormone hasil dari rangsangan CGC pamorelin. Tapi apakah si CGC sama ipamorelin ini buat pengganti hormon nggak? Bukan ya? Pengganti hormon, beda. Bukan ya? Ya, jadi kalau pengganti hormon tuh pada orang-orang yang nyuntikin growth hormone. Tapi kalau CGC pamorelin ini bekerja dengan merangsang. Kan tadi kita udah bilang merangsang pelepasan growth hormone, jalurnya fisiologis. Ya, jadi jalurnya tuh natural. Betul gitu ya. Makanya sering disebut sebagai peptide anti aging atau peptide awet muda gitu ya kan. Karena kayak kita ngerawat organ kita untuk tetap menghasilkan growth hormone secara kontinu tanpa ada penurunan gitu. Oke, dari tadi kan udah dijelasin nih gimana fungsinya si CGC sama ipamorelin, kayaknya juga kerjanya juga udah jelas segala macam. Tadi dokter juga sempat bilang
pasti ada juga efek sampingnya. Efek Iya. sampingnya apa tuh, Dok? Oke. Nah, ini nih yang suka kadang-kadang orang menggampangkan ya pakai peptide ya. Cuman dengar-dengar, baca-baca, lihat di sosmed, main pakai aja gitu ya. Nah, kita harus tahu ya, namanya itu peptide ini kan tadi secara fisiologis merangsang keluarnya growth hormone. Ya, growth hormone. Berarti ada growth yang dihasilkan, ada pertumbuhan. Nah, ini yang sering kecolongan nih, orang main pakai-pakai aja gitu ya. Jadi kita harus hati-hati apa yang harus dicermati ketika kita mau mulai pakai CGC Pamorelin ya. Satu, tidak boleh kita pakai CGC Pamorelin pada orang-orang yang saat ini misalnya ditemukan ada tumor atau kanker. Ya, karena dia nggak boleh tuh. Ya, karena kan growth hormone ya, jadi dia nggak pandang bulu sel mana aja growth gitu loh. Kalau gitu sebelum pakai harus cek juga tumor marker Akan dong. jauh lebih wise kalau kita cek ya, biar lebih aman. Kita cek bahwa badan kita sedang ada, makanya tadi pemeriksaan tumor marker, sedang ada pertumbuhan tumor atau kanker apa enggak gitu ya. Biasanya saya selalu nanya runutan keluarga gitu kan ada beberapa jenis kanker yang diturunkan. Jadi harus hati-hati nih pada misalnya yang riwayat keluarganya banyak kanker segala macam, itu benar-benar kalaupun mau make harus diawasi dengan ketat. Periksa tumor markernya kalau bisa, jangan sembarangan ya, nanti bukannya otot aja yang tumbuh gitu kan, ya si tumor dan kanker ikutan tumbuh ya. Itu kalau kita bilang ya resiko ya, bukan ini ya, bukan efek samping ya. Tapi ada juga hal-hal yang perlu dicermatin ketika kita pakai CGC Pamorelin ini ya. Pertama ya, dia itu melebarkan pembuluh darah. Jadi ntar ada rasa ketika kita bilang abis nyuntik rasa kayak hot flash. Ya, jadi rasanya tuh kayak burning sensation gitu, entah itu di badan atau di muka gitu. Tapi ya mungkin nggak lama ya, bisa 10 sampai 15 menit gitu ya. Kadang-kadang mukanya kerasa kayak flashing gitu, panas-panas gitu ya. Dan pelebaran pembuluh darah ini juga ternyata nggak bisa dianggap sepele ya. Jadi ada beberapa keluhan pasien ketika habis disuntik kan melebar tuh pembuluh darahnya ya. Ternyata sebelum nyuntik dia misalnya sauna atau mandi air panas gitu. Nah, itu kan udah bikin pembuluh darah atau pokoknya semua kegiatan yang bikin pembuluh darah melebar. Terus nggak lama dia nyuntik gitu kan. Nah, ketika dia nyuntik itu walaupun subkutan penyerapan obatnya kan lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu menyebabkan takikardi ya. Jadi berdebar-debar, bisa berdebar-debarnya tuh bisa benar-benar rapid gitu ya. Jadi heart rate-nya itu bisa meningkat. Dan ini dibilang bahaya enggak sih, enggak bahaya karena nanti sekitar 10-15 menit dia akan reda lagi gitu kan. Cuman karena berdebar-debarnya panik jadi pasti kan. Ya, jadi orang jadi panik gitu kan. Kita tahu kalau heart rate naik itu kan pasukan oksigen jadi berkurang kan, jadi kayak sesak nafas gitu. Jadi hal ini yang biasanya selalu saya sampaikan ke pasien, term and condition kalau mau nyuntik mesti gimana gitu ya. Dan tadi kan kita tahu bahwa CGC Pamorelin ini kan dia dua-duanya itu kan meningkatkan produksi ya, di hipofisis meningkatkan produksi growth hormone. Tapi ada yang nyetop. Ada yang nyetop. Makanya ini untuk term condition kapan kita mau nyuntikin juga. Yang nyetop tuh apa gitu loh. Yang nyetop itu adalah insulin. Makanya selalu dikatakan bahwa ketika kita mau pakai CGC Pamorelin, usahain dalam kondisi perut kosong. Karena kalau kita habis makan insulin naik berarti nanti si somatropin akan meningkat. Nah, somatropin ini kalau di hipofisis kita itu kayak kalau si CGC Pamorelin itu gas, nah si somatropin itu rem. Ya, jadi kalau misalnya kita mau
naikin growth hormone dengan nyuntikin CGC Ipamorelin, tapi kalau abis makan gasnya kenceng, ya sama aja gimana mau ada produksi orang kita ngerem Diinjek gitu. juga remnya gitu Ya ya. remnya diinjak gitu. Jadi mesti balance gitu. Jadi kita harus tahu kondisi-kondisi dan efek samping setelah pemakaian atau during pemakaian si CGC Ipamorelin. Tuh, jadi nggak main sembarangan tuh main pakai-pakai. Jadi tetap harus berdasarkan indikasi, dikonsultasikan dulu ke dokternya. Jadi bukan karena nih, wah nih obat buat awet muda lah, buat ototnya tambah gede, main suntik-suntik aja. Jadi sebaiknya juga harus dikonsulin dulu ke Ya, dokter. dimonitor ya, Dimonitor, dikonsulkan dulu berapa dosisnya juga. Betul. Belum lagi anti cycle-nya lagi Benar. kan gitu ya. Jadi memang harus semuanya harus hati-hati. Ya, karena Oke. nanti gini, Hmm. banyak orang ngerasa udah pakai kok CGC Kok nggak ada Ipamorelin, efek ya? kok nggak ada efek gitu kan? Iya. Ternyata cara aplikasinya salah gitu, cycle-nya salah, waktu penyuntikannya salah, Terus ya tadi tuh kan? panik tuh, suntik kok kenapa Panik. berdebar-debar? Nah, ya panik Panas karena lagi mukanya. betul. Belum Iya. lagi kadang-kadang ada beberapa efek samping si peptide kayak misalnya, loh kok ada bumps ya, kok ada bengkak di daerah suntikan, kok jadi merah, kok jadi gatel, ya hal-hal yang seperti itu tuh harus di bawah monitor dokter. Jadi benar, jadi emang kalau namanya dikonsulin ke dokter, dokter itu dia akan tahu kok. Jadi kayak dia kalau namanya dokter mau ngasih obat nih ke pasien, tuh dokter tahu benar gimana tuh cara kerja si obat, kapan harus pemberiannya, efeknya nanti gimana. Terus tadi tuh dikasihnya sesudah atau sebelum makan karena akan mempengaruhi efek dari si obatnya. Ya, jadi jangan sembarangan. Oke dok, jadi emang tuh udah dalam banget tuh tadi kita cerita tentang CGC dan Ipamorelin. Jadi sekarang kita main tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan ya dokter, jawab cepet aja deh. Satu kalimat aja. Saya tanya dokter langsung jawab dengan satu kalimat. Oke, Ya, apakah peptide steroid? bukan. Bukan. Oke. Tapi Terus belibet tadi ngomong steroidnya. iya. Ulang. Ya. Oke. Dari mana ulangnya? Dari atas lah pertanyaan. Yang itu rapid fire. Siap dok? Satu kalimat ya dok. Oke. 3, 2, 1 ya. Oke dok, sekarang kita main apa ya? Dokter jawab dengan satu kalimat aja. Jawab cepet aja dok. Apakah peptide termasuk steroid? Bukan. Kan, Ya. oke. Terus apakah peptide sama dengan growth hormone? Beda. Beda ya? Beda. Oke. Apakah peptide bisa menggantikan olahraga? Jelas nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kemudian nih, apakah peptide bisa menggantikan tidur? Nggak bisa juga. Padahal kan ada boleh bisa tidur tuh. Betul, tapi Enggak dia ya? nggak bisa menggantikan. Oke, sekarang lagi nih dok, apakah peptide membuat awet muda? Enggak juga ya. Ah. Jadi dia nggak akan menghentikan penuaan, Oke. tapi pada kondisi tertentu memang membantu mengoptimalkan Oke. fungsi biologis yang menurun seiring usia. Oke, lagi dok, Oke, apakah semua peptide aman? enggak. Enggak juga. Enggak juga Oke. ya. Jadi keamanan itu bergantung pada jenis peptide, Oke. indikasi, kualitas, produknya, dosis dan Oh, itu, pemantauan. waduh. Makanya nanti di peptide itu biasanya kita butuh informasi seperti purity-nya, terus kita butuh informasi uji toksisitasnya. No. Kita uji toksisitas dari apa? Dari cairan pelarutnya ya. Ada Oh, itu penting backwater juga. namanya. Iya, ada. Kita nanti taunya ngelarutinnya bukan pakai bacteriostatic water, ngelarutnya pakai NaCl gitu ya kan nggak boleh gitu kan. Nah, kita harus tahu ada uji toksisitasnya apa enggak. Lalu kita juga harus tahu ada uji heavy metalnya enggak, uji logam beratnya enggak gitu kan. Jadi sebetulnya ketika kita mau masukin apapun ke dalam badan kita, kita harus yakin bahwa barang yang kita masukin ini sudah teruji. Oke. Karena peptide kalau dijual sembarangan tanpa faktor-faktor pemeriksaan pendukung itu bahaya. Ya paling nggak bisa dipungkiri sekarang ini banyak banget dijual bebas. Iya, itu Di certificate of apa analysis tadi, bisa dipalsuin kok gitu di ya. apa marketplace tuh banyak banget Benar. dijual. Ya, kita gitu harus bertanggung jawab lah terhadap apa yang kita masukin ke dalam badan kita. Taunya ya kita nyuntikin peptide, bener sih. Peptide misal gitu, ada peptide-nya tapi ada logam beratnya atau ada toksinnya Waduh, gitu kan. nambah Ya
nambah kerjaan nih, nambah kerjaan baru gitu ya. Atau malah kalau kita rajin baca-baca sekarang tuh yang lagi happening karena saking banyaknya yang jualan peptide, labelnya misalnya CGC pamorelin, kan kita nggak tahu ya bentuknya udah cair atau kadang bentuknya masih serbuk gitu kan. Ini beneran CGC pamorelin apa enggak ya? Taunya dari mana gitu loh? Taunya dari mana? Jangan-jangan ini filler doang gitu, serbuk-serbuk doang. Nah, kadang-kadang ada hasilnya, kita ngerasa tetap ada hasilnya, itu efek placebo namanya gitu kan. Karena ngerasa udah beli mahal-mahal gitu kan, disuntikin, kita ada kok hasilnya gitu. Nah, itu yang bahaya. Oke. Jadi udah lengkap semua nih. Tadi kita cerita tentang CGC sama ipamorelin. Jadi yang penting dari diskusi hari ini adalah bagaimana si peptide itu bukan untuk buat jalan kita menuju kita jadi awet muda nih. Jadi di balik CGC dan ipamorelin terdapat yang namanya ilmu fisiologis, ada endokrinnya juga di situ, ada konsep longevity-nya yang sampai sekarang masih terus berkembang. Jadi harapannya nih masyarakat tidak hanya mengikuti tren, tapi juga memahami nih gimana si terapi ini harus relevan, kemudian siapa yang berpotensi mendapat manfaatnya, serta tadi tuh batasannya sama pasti ada resikonya. Oke dokter, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan boleh ditanya. Terus kalau mau ada saran, masukan atau mungkin ada topik yang mau perlu kita bahas, silakan juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.